Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mengatur 8 kelompok yang berhak untuk menerima zakat, yakni fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Hal ini sudah tergambar dalam surah At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat atau amil zakat, kemudian mu'alaf yang dilunakkan hatinya, orang-orang yang memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan atau sabilillah, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama nih, fakir. Fakir ini adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan sama sekali, atau orang yang mempunyai harta atau pekerjaan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Yang dimaksud dengan harta dan pekerjaan di sini adalah harta yang halal dan pekerjaan yang halal juga layak. Jadi yang termasuk golongan fakir adalah 1. Tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali. Yang kedua, mempunyai harta tapi tidak mempunyai pekerjaan, sedangkan harta yang ada ini tidak cukup, sangat-sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama umumnya usia manusia. Kemudian yang ketiga nih, kriteria fakir, yakni mempunyai harta dan pekerjaan, harta saja atau pekerjaan saja, namun harta atau pekerjaan tersebut haram menurut agama. Nah, ini termasuk ini. Nah, bagi orang yang mempunyai harta yang melimpah atau pekerjaan yang layak atau menjanjikan tapi haram menurut agama, maka orang ini masih termasuk fakir. Jadi berhak dan boleh menerima zakat. Kemudian kriteria fakir yang keempat, yakni tidak mempunyai harta dan mempunyai pekerjaan tapi tidak layak baginya, seperti pekerjaan yang bisa merusak harga diri, kehormatan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua nih, orang yang berhak menerima zakat yakni miskin, yakni orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Misalkan dalam sebulan dia butuh biaya sebesar 500.000, tapi penghasilannya hanya mendapatkan 400.000. Berarti kan mencapai separuh yang dibutuhkan. Jadi mereka ini berpenghasilan dan memiliki akses, tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perumpamaan ini bisa dialami para perempuan yang bekerja sebagai pencari nafkah atau perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Ya, kalau contoh keseharian yakni perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, yang menetap ataupun yang PP pulang pergi, perempuan yang menjadi buruh cuci keliling atau tukang kebun. Tidak hanya perempuan, si laki-laki juga yang memiliki pekerjaan lainnya tapi yang tidak mencukupi. Lah, mereka ini rata-rata memiliki jam kerja yang panjang tetapi penghasilannya jauh di bawah kebutuhan minimal kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka ini dapat dikiaskan atau dianalogkan sebagai golongan orang yang miskin. Kemudian yang ketiga yakni amil. Amil ini adalah orang yang diangkat oleh pemerintah atau seorang pemimpin untuk menarik zakat kepada orang yang berhak menerimanya dan tidak mendapatkan bayaran dari Baitul Mal atau negara. Amil zakat ini meliputi bagian pendataan zakat, penarik zakat, pembagi zakat, dan lain-lain. Jumlah zakat yang diterima oleh amil ini disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan, alias memakai standar ujroh misli atau bayaran yang sesuai tugas kerjaannya masing-masing. Syarat-syarat amil zakat ini yang pertama adalah Islam, kemudian laki-laki, merdeka, mukallaf, adil, bisa melihat, bisa mendengar, dan faqih atau menguasai atau mengerti masalah zakat.
Yang keempat, mu'allafati qulubuhum. Secara harfiah, mu'allafati qulubuhum adalah orang-orang yang dibujuk hatinya. Sedangkan orang-orang yang termasuk mu'allaf yang notabene berhak menerima zakat adalah yang pertama, orang yang baru masuk Islam dan niatnya masih lemah atau imannya masih lemah. Kemudian yang kedua, orang yang baru masuk Islam dan imannya sudah kuat, tapi dia mempunyai kemuliaan di kalangan kaumnya. Dengan memberikan zakat kepadanya, diharapkan kaumnya yang masih non-muslim mau masuk Islam. Kriteria yang ketiga yakni orang Islam yang melindungi kaum muslim dari gangguan keburukan orang-orang non-muslim. Yang keempat, orang Islam yang membela kepentingan kaum muslim dari kaum muslim yang lain, yang dari golongan anti zakat atau pembangkang atau pemberontak dan orang-orang non-muslim. Semua orang yang tergolong mu'alaf tadi berhak menerima zakat dengan syarat Islam. Sedangkan membujuk non-muslim dengan menggunakan harta zakat itu tidak boleh. Nah ini. Kemudian rikob. Nah, rikob itu apa? Rikob adalah budak, yakni budak mukatab, budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya apabila sudah melunasi sebagian jumlah tebusan yang ditentukan dengan cara angsuran. Tujuannya untuk membantu melunasi tanggungan dari budak mukatab. Lalu di masa sekarang ini, apakah rikob ini masih relevan? Bahwa cara memperlakukan orang lain ini bisa seperti perlakuan terhadap budak di masa modern ini. Walaupun mungkin sedikit berbeda ya cara mendapatkan budak yang berbeda dengan masa lalu. Sekarang ini bernama perbudakan modern atau perdagangan orang, perdagangan manusia atau trafficking. Menurut ibunya Yulianti Mutmainnah, penulis buku Zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual ini benar-benar pada posisi yang sama selayaknya budak. Posisi korban dan keluarganya sangatlah lemah. Mereka nyaris tidak mendapatkan dukungan dan juga perlindungan. Untuk itu, para korban termasuk istri yang menjadi korban eksploitasi seksual ataupun korban KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga ini harus dilindungi, harus didampingi dan juga harus dipulihkan. Kalau membiarkan korban dalam situasi tersebut tanpa dukungan, ini sama dengan perbuatan zalim pada kemanusiaan dan perilaku impunitas pada pelaku atau suami. Bunyai Dr. Nur Rofiah dalam sebuah webinar menyampaikan bahwa pemberian zakat tidak lepas dari mempertimbangkan pengalaman khas perempuan yang berupa menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, yang mana pengalaman tersebut rentan mengalami pengalaman sosial berupa stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, dan beban ganda. Perempuan korban kekerasan seksual ini memang sangat rentan dalam berbagai hal, termasuk dalam hal ekonomi. Perempuan korban kekerasan seksual ini biasanya kerap mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari lingkungan sekitarnya, mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, rumah sakit mungkin, dan juga tempat-tempat umum lainnya. Terutama perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD. Perempuan-perempuan yang saya sebutkan tadi selain harus berjuang memproses kasus dan memulihkan jiwa dari trauma, mereka juga harus membiayai bayi yang dikandung, mulai dari biaya hamil, melahirkan, sampai proses pengasuhan anak. Di sisi lain, Bunyai Yulianti Mutmainnah juga menyebutkan bahwa dengan memasukkan perempuan dalam kategori penerima manfaat zakat dapat mengurangi beban para korban kekerasan seksual. Mereka tidak akan mengalami kendala dalam membayar biaya visum, misalnya mengobati luka fisik, dan juga menyembuhkan trauma psikis yang berkepanjangan. Jadi, saya sangat mendorong untuk bagaimana kita peduli kepada korban kekerasan seksual dengan mengkampanyekan, menyalurkan, dan menggalakkan zakat bagi mereka.
Semoga Ramadan membawa berkah bagi kita semua, termasuk bagi para perempuan korban kekerasan seksual. Teman-teman, penerima zakat yang selanjutnya adalah gharim. Orang yang berhutang loh. Siapa aja nih yang perlu dikasih zakat orang yang berhutang? Tentunya ada 4 bagian. Jadi bagian yang pertama, gharim adalah orang yang berhutang untuk mendamaikan 2 orang atau 2 kelompok yang sedang bertikai. Kemudian kriteria yang kedua yakni orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri dan juga keluarga. Yang ketiga, orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum seperti berhutang untuk membangun masjid, membangun sekolah, membangun jembatan, dan juga lain-lain. Yang keempat yakni orang yang berhutang untuk menanggung hutangnya orang lain. Lalu sabilillah. Sabilillah yakni orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji atau bisyarah. Sabilillah berhak menerima zakat untuk seluruh keperluan perang, sejak berangkat sampai kembali. Sabilillah dan juga keluarganya ini berhak mendapatkan tunjangan nafkah yang diambilkan dari zakat. Sedangkan yang berhak memberikan zakat untuk sabilillah adalah imam atau penguasa ya, bukan pemilik zakat. Di kalangan ulama terdapat khilaf tentang makna sabilillah. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sabilillah adalah orang-orang yang menjadi sukarelawan untuk berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama atau pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Sebagian ulama mengatakan bahwa sabilillah adalah semua aktivitas yang menyangkut kebajikan untuk Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qaffal, seperti untuk sarana-sarana pendidikan, peribadatan, dan lain sebagainya. Pendapat ini adalah pendapat yang cukup lemah di antara para ulama. Tapi sabilillah dan jihad ini sebenarnya juga bermakna luas, bukan hanya berperang karena pada zaman sekarang sudah tidak ada perang. Tapi makna yang lain juga untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu juga disebut sebagai orang yang sedang berjihad, sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 122, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya itu tidak pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka ini tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Ayat ini turun terkait tentang kisah perang Tabuk. Ketika itu seluruh umat muslim ini pergi berbondong-bondong ikut ke perang. Lalu Allah menegur mereka bahwa harusnya ada yang tinggal sebagian untuk menuntut ilmu agama dan tidak semuanya ini pergi berperang. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad bahwa tinta ulama sama dengan darah syuhada. Lalu ada Ibnu Sabil sebagai mustahik zakat atau musafir. Ibnu Sabil yakni orang yang memulai bepergian dari daerah tempat zakat atau musafir yang melewati daerah tempat zakat. Syaratnya satu, bukan bepergian untuk maksiat. Yang kedua, membutuhkan biaya atau kekurangan biaya, walaupun dia mempunyai harta di tempat yang ia tuju. Selanjutnya, orang-orang yang tidak berhak menerima zakat nih. Yang pertama adalah orang non-muslim atau orang yang murtad. Yang kedua yakni budak atau hamba sahaya selain budak mukatab. Yang ketiga yakni keturunan dari Bani Hashim dan juga Bani Muthalib atau para habaib. Sebagaimana hadis sahih dari Nabi Muhammad, sesungguhnya sedekah ini atau zakat adalah kotoran manusia dan tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Yang keempat yakni orang kaya. Ya, orang kaya tidak berhak menerima zakat lah, karena orang yang penghasilannya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kelima yakni orang yang ditanggung nafkahnya. Maksudnya gimana nih? Artinya orang yang berkewajiban menanggung nafkah tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang ditanggung tersebut.
Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.